tidak bosan-bosannya dan tak jemu-jemunya lisan ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada hamba dan makhluknya. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah, nantinya kita di antara kalangan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan isi khutbah yang bertemakan tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang zalim. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zalim adapun maknanya kata para ulama adalah wad'u syai' bi ghairi mawdi'ihi. Arti dari kata zalim adalah yaitu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, dengan artian di dalamnya terdapat unsur semena-mena, unsur aniaya, unsur kecurangan, unsur berkehendak sendiri tanpa mempertimbangkan hak orang lain. Itulah makna dari kata zalim. Kata para ulama, dalam perbuatan zalim ini ada beberapa hal. Ada yang pertama disebut dengan berbuat zalim kepada haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan orang yang meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangannya. Ada pula zalim terhadap harta, di manakala harta dibawa bukan ke jalan fisabilillah, tapi dibawa kepada fisabilis syaitan. Harta tidak digunakan untuk bermanfaat untuk agama Allah, tapi dia gunakan harta untuk menumpuk kekayaan atau untuk mempelancar membuat kezaliman. Ada pula zalim terhadap diri sendiri, yaitu dengan berbuat durjana, berbuat maksiat. Ada pula yang keempat adalah berbuat zalim kepada haknya manusia. Ada unsur semena-mena, ada unsur menyakiti, menganiaya orang lain. Di antara empat macam bentuk zalim ini, yang paling berat kata para ulama adalah di manakala manusia itu menzalimi orang lain. Kalau dikala kita menzalimi kepada haknya Allah, sungguh mudah gampang caranya untuk kembali ke jalan Allah, cukup dengan bertaubat. Cukup dengan kita kembali kepada melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka kezaliman yang kita buat kepada Allah akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jika zalim terhadap harta sendiri, cukup kita keluarkan hak manusia yang ada dalam harta kita, keluarkan infak, sedekah, zakat dari harta kita, maka akan kembali bersih kepada diri kita. Kalau zalim terhadap diri sendiri, maka cukup dengan memperbanyak istighfar, menyesal atas perbuatan, istighfar malam yubajir, perbanyak istighfar sebelum roh ditenggorokan. Itu sungguh gampang cara tobatnya. Tapi bila manakala kita menzalimi manusia, inilah yang paling sulit kata para ulama, di manakala harus kita minta izin, minta maaf atas apa yang pernah kita aniaya kepada orang lain. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara peringatan Allah dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang yang berbuat zalim, yang pertama, Allah tidak akan melupakan perbuatan orang zalim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Kata Allah dalam ayat ini, dan janganlah kalian mengira bahwa Allah itu lupa atau lalai atas perbuatan-perbuatan orang zalim. Sesungguhnya Allah sengaja mengakhirkan atau menangguhkan azab bagi mereka sampai kepada suatu hari di mana hari itu mata mereka akan terbelalak
melihat azab yang Allah berikan kepada mereka. Di dalam ayat ini dapat kita paham bahwa jangan kita sempat mengira kenapa orang yang berzalim semakin sukses, kehidupannya menganiaya tapi dia semakin kaya, kehidupannya selalu menzalimi orang tapi dia kehidupan dia semakin meningkat dalam kehidupan dia di dunia. Kenapa seperti ini? Seakan-akan Allah mencintai orang yang membuat zalim, semakin zalim semakin kaya, semakin zalim semakin hebat, semakin zalim semakin tersohor namanya. Ada apa di balik ini? Maka jawabannya adalah Allah tidak lupa terhadap perbuatan orang yang zalim. Sengaja Allah tangguhkan di suatu hari nanti, di mana kala hari itu datang, maka dia akan terbelalak matanya melihat azab yang Allah berikan kepadanya. Ditangguhkan, ditunggu. Maka di dalam agama ada istilah namanya istidraj. Apa makna istidraj? Adalah orang yang dari kehidupan dia lancar saja, sehat jasmaninya, ekonominya bagus, tanpa ada musibah, tapi kehidupannya menyakiti dan menzalimi orang. Maka tunggu suatu saat akan datang suatu masa yang bentuk menghancurkan manusia. Bukankah bagaimana dulu Fir'aun dengan bangga dengan kerajaannya? Ketika itu masa itu datang, dia terbenam di dalam lautan. Bukankah Qarun pada masa itu berbangga dengan kekayaannya? Ketika masa itu datang, dia terbenam ke dalam tanah dengan hartanya. Untuk apa yang ingin kita banggakan? Ingat bahwa kezaliman yang kita buat, Allah tidak lupa. Allah menunggu suatu saat kapan akan datangnya dihancurkan kehidupan kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhan kami itu memiliki sifat lupa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada peringatan yang kedua, Allah membenci orang yang berbuat kezaliman. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Allah tidak suka dengan orang zalim. Allah tidak senang kepada orang zalim. Maka dari situlah kata para ulama, jika manusia itu berbuat kezaliman, ada 3 hal yang akan menimpa dalam diri dia. Yang pertama, tidak mendapat ketenangan batin. Yang kedua, selalu merasa resah dan gelisah. Yang ketiga, akan dihantui merasa bersalah. Inilah yang akan dihadapi orang yang di kala mana dia buat kezaliman di muka bumi ini. Adapun yang ketiga, peringatan Allah kepada orang yang zalim adalah Allah melaknat orang zalim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 18, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingat kamulah kata Allah bahwa Allah melaknat atas perbuatan orang-orang yang zalim. Laknat kata para ulama adalah al-ba'du 'anil rahmatillah, yaitu menjauhkan seseorang itu dari rahmat Allah. Di mana bumi dia pijak, di mana langit dia pijak, di mana bumi dia junjung, kemana langkah dia pergi, maka hidup dia pun dengan laknat, jauh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari berkah kehidupannya, tidak berkah umurnya, tidak berkah hartanya, tidak berkah kekayaannya, tidak berkah jabatannya, tidak berkah anak bininya, tidak berkah apa yang dia miliki, karena hidup dia 24 jam penuh dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana kala manusia itu melakukan perbuatan kezaliman. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, peringatan Allah kepada orang yang zalim adalah yaitu mendapat ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam Quran surah As-Saffat ayat 22 sampai 23, "Usyurul ladzina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Di mana Allah katakan kepada para malaikat penjaga neraka, "Usyurul ladzina zalamu," kumpulkan mereka, satukan mereka yang membuat kezaliman waktu di dunia, wazwazahum, dan orang-orang yang bersekongkol yang berkelompok dengan diri mereka, wa makan ya'budun, dan dengan apa saja yang dulu mereka sembah waktu di dunia, apakah menyembah jabatan, menyembah pangkat, kumpulkan seluruhnya min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, fahduhum ila siratil jahim, lalu antarkan mereka menuju jalan ke neraka, bawa mereka ke neraka, seret mereka ke neraka. Kata Allah
terhadap para malaikat penjaga pintu neraka. Inilah ancaman Allah bagi orang-orang yang zalim. Adapun yang kelima, Allah haramkan syafaat bagi mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma lizzalimin min hamimin wala safi'in yuta. Dalam ayat ini Allah katakan, dan tidak adalah bagi orang zalim itu sahabat setia nanti di hari kiamat, wala safi'in yuta, dan tidak ada syafaat bagi mereka. Di manakala nanti ada orang mengenang jasa orang yang zalim semasa hidup, dia kenang kebaikan si fulan, dia kenang jasa si fulan, lalu dia menghadap Allah untuk memberikan syafaat kepada si fulan, sedangkan si fulan itu adalah orang yang berbuat zalim semasa dunia, maka syafaat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali Allah terima. Sebab besar pun jasa orang kepada kita, tapi orang itu menzalim orang yang lain, maka syafaat yang kita berikan kepada orang yang walaupun berbuat jasa kepada kita waktu di dunia, tidak Allah terima syafaat kita kepada orang yang zalim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Adapun yang keenam, peringatan Allah kepada orang yang zalim adalah sulitnya menghadapi sakaratul maut, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhidhu anfusakum. Di mana Allah sebutkan, alangkah ngerinya andai kata kamu bisa melihat bagaimana kondisi orang-orang yang zalim itu menghadap sakaratul maut. Para malaikat melibas mereka, memukul mereka, menyiksa mereka ketika menghadap sakaratul maut, sambil berkata, akhrijū anfusakum, keluarkan rohmu, keluarkan nyawamu. Dipaksa, dicabut dengan sangar pada para malaikat. Tidak dengan lembut, tidak dengan kesopanan, dengan kebaikan, tapi penuh dengan kekasaran. Begitulah sakaratul maut yang dihadapi oleh orang yang zalim. Apalah daya ini mendapat husnul khatimah, yang didapat adalah su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dari situlah pernah Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi? Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatu yaumil qiyamah. Takutlah kamu berbuat zalim, karena perbuatan zalim itu akan membuat gelap kehidupan kalian nanti di akhirat. Apalah lagi kita yang harus kita khawatirkan adalah di manakala orang yang kita aniaya, kita sakiti, kita lakukan semena-mena terhadap hak orang lain, di manakala dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya langsung diijabah, sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadis bahwa ittaqu da'watal mazlum fa innaha tus'al ila samai ka'annaha sarratun. Kata Nabi, takutlah kamu dengan doa-doa orang yang terzalimi, karena doa mereka akan diangkat langsung ke atas langit seperti percikan api. Dalam riwayat yang lain kata Nabi Muhammad SAW, wattaqi da'watal mazlum, takutlah kamu dengan doa-doa orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena antara doa mereka dengan Allah tanpa ada penghalang, langsung mustajab, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tercatat dalam sebuah hikayat yang mana ini bisa menjadi pelajaran dalam hidup kita, bahwa dahulu ada seorang nelayan miskin memiliki sampan kotak, hidupan hanya mencari makan. Dikala musim kemarau, air laut sudah mulai berkering, air ikan sudah mulai payah didapat, anak sudah kelaparan, istri sudah lapar menantikan makanan. Akhirnya di siang hari dia pun berangkat pergi menaiki sampan atau kapalnya untuk mengambil ikan di tengah laut. Dia tebar jaring ikannya 2-3 kali dijaring tidak dapat. Sampailah menjelang sore masuk waktu asar, sudah pasrah, tidak ada lagi dapat yang bisa dari upaya untuk mencari ikan. Akhirnya ketika tebaran jaring terakhir, dia atas izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan seekor ikan sebesar sampai bahu, sebesar ikan sampai siku, sebesar ikan yang sebesar siku dari tangan ke siku, sebesar itulah yang dia dapatkan. Lalu dia pun sampai ke pinggir laut, dia pun pulang. Setelah pulang, dia naikkan ikan tersebut dalam keranjang yang terbuat dari bambu. Sesampai di tengah jalan, tahu-tahu lewatlah seorang raja. Lalu raja itu pun
melihat apa yang ada dalam keranjang. Sebagaimana kita ketahui pada masa musim kerajaan, bila raja lewat dengan rombongan, rakyat jelata harus berdiri untuk diam dan duduk menantikan raja lewat. Akhirnya raja melihat keranjang seorang nelayan tersebut dan menyuruh para algojo, para panglimanya mengambil dan merampas isi keranjang tadi. Berebut nelayan dengan panglima raja. Dia katakan bahwa janganlah ini diambil, kerana inilah makan untuk anak istriku. Hari ini sudah kelaparan, tidak ada yang bisa dimakan pada hari ini, wahai raja. Besok bisa saya carikan untuk raja, jangan dulu diambil hari ini. Lalu raja apa katanya? Bahwa dia katakan bahwa yang kuinginkan adalah ikanmu, aku tidak inginkan yang hari esok, yang kuinginkan adalah hari ini. Dirampas ikan dengan semena-mena. Lalu raja pun dengan bahagia senang pulang ingin memakan ikan tersebut. Tapi apalah daya seorang nelayan yang miskin, dia tidak berdaya, dia hanya orang yang jelata, pulang dengan tangan kosong dan hampa. Ketika malam tiba, raja pun memanggang ikan yang hasil rampasan. Dimakan ikan, dikupek ikan, masukkan ke mulut. Apa yang terjadi ketika di sela-sela menikmati ikan, tercucuk tangan raja dengan tulang ikan. Karena itu suatu hal yang biasa, dia lanjutkan makan tanpa merasa ada apa-apa. Ketika besok pagi kebangun dari tidur, apa yang terjadi? Ternyata tangan raja yang tertusuk ikan tadi bengkak. Akhirnya dia mengambil beberapa tadi untuk diobati, karena dia merasa palinglah alergi ataupun penyakit biasa. Akhirnya menjalar sampai ke telapak tangan. Esoknya lagi berjalar sampai kepada siku-siku seperti kanker ganas. Diobati seluruh tadi, tak ada yang mampu, sehingga akhirnya tangan raja diamputasi. Dipikir sudah selesailah penyakit tersebut, apalah daya, ternyata penyakit tersebut sampai mendalam ke bahu. Dipanggil orang yang bisa mengobati, satu pun tak ada yang bisa. Akhirnya dipanggillah seorang wali Allah ke hadapan raja. Apa solusi untuk mengobati penyakit ini? Lalu wali itu pun mengatakan, wahai raja, adakah anda menzalimi orang? Raja mengingat kisah ikan tersebut. Lalu dia pun mengatakan, awal mula ikan yang mereka makan hasil dari menzalimi orang. Dipanggillah si nelayan miskin dengan keluarganya ke istana raja. Raja bersimpuh, berlutut minta maaf, minta izin atas apa yang pernah dia lakukan dari merampas ikan tersebut. Tapi si miskin hanya bisa mengatakan maaf. Apalah daya orang yang susah, orang yang melarat, orang yang tidak punya daya kekuasaan. Dia hanya bisa mengatakan, wahai raja, dari dulu anda sudah saya maafkan. Akhirnya seorang wali Allah pun mengatakan, wahai nelayan, waktu ikanmu dirampas seorang raja, apa yang kau doakan kepada Allah? Apakah kau doakan supaya raja ini celaka? Apakah Allah kau berdoa supaya Allah berikan ujian kepada sang raja? Apa jawaban si nelayan? Tidak, tak ada berdoakan kecelakaan atas raja. Doa dia hanya satu. Apa? Doanya adalah, ya Allah, ini raja telah menunjukkan kekuasaannya, tunjukkan kuasamu. Ya Allah, ini raja telah menunjukkan kekuasaannya, tunjukkan kekuasaanmu. Hanya doa itu yang dia tadahkan kepada Allah. Maka dari situlah mari kita khawatir, berhati-hati jika orang yang kita zalimi menadahkan tangan, mengatakan lafaz seperti itu, maka kuasa Allah akan terjadi pada diri kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki diri kita untuk masa yang akan datang. Jangan sempat kita menzalimi diri kita sendiri. Jangan kita menzalimi harta kepemilikan kita. Jangan kita menzalimi hak Allah Subhanahu wa taala, apalah lagi menzalimi kita yang sesama. Mari kita memudahkan urusan orang. Semoga urusan kita nanti di akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu